Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yulis pada mata kuliah patofisiologi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gastroenteritis, ya, atau banyak orang menyebutnya dengan diare, ya. Kadang-kadang ada yang menyebutnya diare. Ya, gastroenteritis adalah keadaan di mana terjadi inflamasi atau peradangan pada bagian mukosa dari saluran gastrointestinal, ditandai dengan adanya diare dan muntah. Jadi ada dua, ada diare dan muntah. Nah, diare di sini adalah yang paling sering terjadi. Diare adalah buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dari biasanya atau lebih dari 3 kali sehari, dengan konsistensi feses yang lebih lembek atau cair, gitu ya. Kandungan air pada feses lebih banyak daripada biasanya, yaitu kurang lebih sekitar 200 gram atau 200 ml per 24 jam. Gastroenteritis akut atau GEA, ya, merupakan diare dengan onset mendadak dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai dengan muntah dan berlangsung kurang dari 14 hari. Ya, GEA atau diare akut, ya, di sini. Epidemiologinya adalah, kalau kita lihat, gastroenteritis merupakan masalah yang sering sekali terjadi pada negara yang berkembang dibandingkan pada negara yang sudah maju, yang kita tahu bahwa negara maju itu untuk tingkat kebersihannya lebih tinggi dibandingkan negara yang berkembang. Menurut dari data WHO dan UNICEF, ya, ada kurang lebih sekitar 1,87 juta orang meninggal akibat kasus gastroenteritis setiap tahunnya di seluruh dunia. Secara global, di sini kurang lebih sekitar 179.000 ya, insiden gastro pada orang dewasa, yang dirawat adalah sekitar 500.000 dan yang meninggal lebih dari 5.000 kematian. Dan pada di Indonesia, ya, yang terkena gastritis akut ini adalah sekitar 96.278 insiden dan masih menjadi peringkat pertama sebagai penyakit rawat inap, ya, dan kematiannya adalah sekitar 1,92%. Nah, apa saja penyebabnya, ya? Nah, di sini untuk gastroenteritis bisa terjadi dua, ya. 90% diare akut disebabkan karena infeksi dan kurang lebih sekitar 10%-nya disebabkan karena faktor lain atau non-infeksi. Jadi bukan infeksi, ya, bukan terjadinya infeksi. Nah, kita lihat dari yang dikarenakan infeksi terlebih dahulu. Nah, infeksi juga dari beberapa penyebab. Yang pertama adalah virus. Ya, yang pertama adalah virus rotavirus. Nah, di sini diare yang diakibatkan karena rotavirus ini adalah keparahannya di atas rata-rata diare pada umumnya, dan biasanya merupakan salah satu penyebab utama terjadinya diare, ya. Pada anak-anak sering kali tidak terdapat gejala kadang-kadang, ya, dan sering terjadi pada umur sekitar 3-5 tahun. Nah, ini karena sering terjadi di antara usia 3-5 tahun. Kenapa? Karena kita tahu bahwa usia 3-5 tahun itu adalah usia anak doyan makan, ya, makan sembarangan dan lain sebagainya. Atau virus yang kedua yang terbanyak juga sebagai penyebab diare adalah human caliciviruses, ya, atau HUCVS, atau biasa disebutnya norovirus, ya, merupakan penyebab utama terbanyak diare
pada pasien dewasa dan menyebabkan kurang lebih sekitar 21 juta kasus per tahun. Dan virus lainnya adalah adenovirus. Nah, ini umumnya biasanya menyerang anak-anak dan menyebabkan penyakit pada sistem respiratori atau sistem pernapasan. Penyebab yang kedua selain virus adalah bakteri. Ya, di sini adalah bakteri E. coli. Ya, bakteri jenis ini tidak menimbulkan bahaya daripada jenis bakteri yang lainnya. Ya. Yang kedua adalah Campylobacter atau bakteri pada masakan yang tidak matang. Ya, biasanya memang ini dibawa oleh peternak gitu ya, atau ternak-ternak gitu ya. Apalagi dimasak tidak matang, dapat menimbulkan gejala diare yang sangat cair dan menimbulkan disentri biasanya. Ya, ada darah, ada lendirnya pada saat buang air besar. Atau yang ketiga, bakteri Shigella species. Nah, ini adalah gejala dari infeksi ini bisa berupa hipoglikemi dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Ya, karena kita tahu kemarin kita sudah belajar bahwa kebutuhan otak yang paling tinggi adalah apa? Gula. Ya, kalau sampai kekurangan gula berarti terjadi hipoglikemi, bisa menyebabkan terjadinya kematian. Ya. Vibrio kolera, ya di sini gejala yang paling sering adalah muntah tidak dengan panas. Artinya mungkin orang diare dengan muntah tetapi tidak demam. Fesesnya karena tadi diare dia fesesnya berair, ya. Bila pasien tidak terhidrasi dengan baik atau tidak terrehidrasi ya, karena kan kalau tubuh kita itu kan 75%-nya adalah cairan. Kalau banyak cairan yang keluar dan tidak terrehidrasi atau tidak terganti cairannya, bisa menyebabkan shock hipovolemik dalam kurang lebih sekitar 12-18 jam dari timbulnya gejala awal. Dari munculnya diare pertama sampai kurang lebih sekitar 12 jam sampai 18 jam. Kalau tidak terhidrasi dengan baik, bisa terjadi dehidrasi dan shock. Ya. Atau penyebab bakteri berikutnya adalah salmonella. Ya, salmonella ini menyebabkan diare melalui beberapa mekanisme. Pada onset akut, gejalanya dapat berupa mual, muntah, diare berair, dan terkadang disentri. Terjadi pada beberapa kasus. Selain virus dan bakteri, ada parasit. Ya. Parasit di sini infeksi protozoa sangat jarang terjadi, tetapi sering dihubungkan dengan traveler dan gejalanya sering tidak tampak. Jadi memang mungkin pada traveler kan kadang-kadang makannya asal gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan diare ya dan nah, pada yang non infeksi, jadi terjadinya diare tetapi bukan karena infeksi, bisa saja karena adanya malabsorpsi atau gangguan penyerapan ya. Bisa gangguan penyerapan pada karbohidratnya, lemak, asam amino, protein, atau mineral dan vitamin. Ya. Atau pada pasien dengan imunodefisiensi, kekurangan IgA atau imunodefisiensi IgA, heavy kombinasi, atau mungkin yang lainnya. Ya. Masih banyak sekali. Atau mungkin dalam penggunaan obat-obatan. Ya, pada pasien dengan penggunaan obat-obatan biasanya antibiotik atau antasid, pada pasien MAH, ya, atau pada pasien kemoterapi juga bisa menyebabkan gastroenteritis akut. Atau yang lainnya bisa karena tindakan gastrektomi atau pembedahan ya pada daerah gastro. Terapi radiasi dosis tinggi, sindrom Zollinger-Ellison, neuropati diabetes, ya, sampai kondisi psikis juga dapat menimbulkan gastroenteritis akut. Bagaimana patogenesisnya? Di sini mekanisme dasarnya yang menyebabkan timbulnya diare adalah yang pertama gangguan osmotik.
makanan atau zat yang tidak dapat diserap tekanan osmotik di dalam rongga usus. Pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan merangsang usus untuk mengeluarkan diare osmotik. Yang kedua, adanya gangguan sekresi atau rangsangan tertentu karena adanya toksin pada dinding usus. Ya, sehingga di sini bisa terjadi peningkatan sekresi air untuk menghilangkan toksin, ya, dan elektrolit ke dalam rongga usus. Diare sekretorik timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Karena kita tahu ya, fungsi dari usus itu adalah penyerapan cairan sebetulnya. Tetapi jika terjadi adanya toksin di dinding usus, otomatis dia akan melindungi diri untuk tidak menyerap toksin. Ya, dengan cara apa? Dia mengeluarkan peningkatan sekresi cairan. Ya, sehingga ketika adanya si usus ini seharusnya menyerap tetapi malah dia mengeluarkan, sehingga rongga dari usus itu terisi cairan lebih banyak, sehingga yang dikeluarkan juga dalam bentuk cairan. Ya. Atau yang ketiga adalah karena gangguan mobilitas usus. Ya. Ada hiperperistaltik, berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan, sehingga terjadinya diare. Bila peristaltik usus menurun, ya bakteri tumbuh berlebihan juga bisa menimbulkan diare. Nah, kalau kita lihat di sini diawali dengan masuknya jasad rendik. Jasad rendik adalah mikroorganisme, ya baik itu virus, terus bakteri, ya, atau mungkin parasit, ya, berkembang biak atau bermultiplikasi di dalam usus halus. Oleh jasad rendik dikeluarkanlah toksin, ya, dia mengeluarkan toksin ke dalam usus, sehingga bisa menyebabkan diare akut. Karena tadi ketika ada toksin, usus akan mengeluarkan sekresi cairan yang berlebih. Ketika terjadi sekresi cairan yang berlebih, akan terjadi yang namanya diare akut. Ketika diare akut ini terus berlanjut sampai sekitar 2 minggu atau 14 hari, atau bahkan lebih dari 14 hari, ya, bisa dengan kehilangan berat badan atau berat badannya tidak meningkat. Ya, artinya tidak kehilangan, tapi dia tidak meningkat. Ini bisa berlanjut ke diare kronik. Ya. Dan jika diare kronik ini tidak segera diobati, tidak ditangani, dan menetap dalam 2 minggu berikutnya, ya, atau bahkan lebih, dan disertai dengan gangguan pertumbuhan, atau mungkin penurunan berat badan, ya, bisa ke dalam masuk ke dalam klasifikasi diare persisten. Manifestnya adalah macam-macam, ya, ini hanya sebagian. Ada mual, muntah, diare, nyeri abdomen, biasanya kadang-kadang nyeri melilit, gitu ya. Atau juga bisa terdapat tanda-tanda dehidrasi sedang sampai berat seperti membran mukosa kering, bibir kering, turgor kulit menurun, mata cekung, dan lain sebagainya. Ya. Diagnosisnya adalah bisa dengan cara kita melakukan anamnesa, kapan waktunya, jumlahnya buang air berapa kali, berapa kali, frekuensinya berapa kali, ada nggak pengeluaran darahnya, nyeri perut atau tidak, ada demam atau tidak, pencetusnya apa, artinya kita perlu tahu pencetusnya, kenapa sebelum diare makan apa, ya, lalu adakah muntah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua dengan pemeriksaan fisik, bisa dilihat dengan turgor kulitnya bagaimana, vital sign-nya bagaimana, abdomen ada nggak nyeri, tekan pada abdomen, ada nggak bising ususnya. Pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan darah tepi, ya, Hb, leukosit, trombosit. Jika ada bakteri, biasanya leukositnya juga akan meningkat, sehingga akan terjadi tanda bahwa adanya infeksi. Gitu ya. Elektrolit,
Lalu kita lihat derajat dehidrasinya berdasarkan berat badan turun sekitar 2-5%, sedang 5-8%, dan berat 8-10%. Tata laksananya gimana? Ya, dengan satu rehidrasi oral atau parenteral, ya. Diet bisa dengan diet sari buah, teh, tidak bergas, ya, minuman tidak bergas, mudah dicerna. Minum anti diare, loperamid, dan juga minum anti mikrobia. Lalu bagaimana kita merehidrasi? Kalau sudah terjadi diare, berarti kita harus rehidrasi. Berapa jumlah cairan yang dibutuhkan? Nah, kita bisa menggunakan skor Dal-Diono. Ya, ada 15 poin yang harus ditanyakan. Yang lalu kita beri skor. Itu yang di sisi samping angka-angka itu adalah skor. Ya. Muntah, skor apabila pasien muntah, skornya 1. Fok-kolerik itu adalah suara sesak, terus serak, parau, atau suara seperti bebek gitu ya. Nilainya 2. Apatis nilainya 1, somnolen, toporos, atau koma, nilainya 2. Tensi sistolnya kurang dari 90, nilainya 1. Tapi jika di bawah 60, nilainya 2. Nadi lebih dari 120, nilainya 1. Frekuensi nafas lebih dari 30, nilainya 1. Turgornya turun, nilainya 1. Fases kolerika adalah mata cekung, pipi cekung, ya. Kalau mata cekung warnanya kehitaman gitu ya, mata seperti kayak mau keluar gitu, nilainya 2. Wasserwoman hand atau tangan seperti habis kena air yang lama, ya. Ekstremitas dingin, cyanosis nilainya 2. Jika terjadi pada usia lebih dari 50 tahun, nilainya dikurangi 1. Jika pada usia 60 tahun, nilainya dikurangi 2. Ya. Lalu kebutuhan cairannya bagaimana? Kita hitung dengan skor yang kita dapatkan tadi dibagi 15, ya. Lalu dikali 10%, dikali berat badan kita, dikali 1 liter, nilainya berapa? Ya. Bila skor itu kurang dari 3 dan tidak ada shock, bisa diberikan cairan per oral. Tetapi nilai skornya adalah lebih dari sama dengan 3 dan disertai shock, diberikan cairan intravenous. Cara pemberiannya, 2 jam pertama, rehidrasi, ya 1 jam kedua, rehidrasi yang hilang selama 2 jam pertama. Lalu sisanya, kita lihat feses dan IWL-nya, berapa kehilangannya. Dengan jalur pemberian bisa tadi dengan oral, eternal, parenteral, ya, infus, RL, NaCl. Nah, apabila skor Dal-Diono tadi tidak ada, kita tidak menggunakan, atau kita lupa menggunakannya, kita bisa menggunakan perkiraan, misalkan dengan nilai 50-200 mili per kilogram berat badan per 24 jam, berapa kebutuhan dan status hidrasinya. Apakah dia dehidrasi atau tidak. Tolak ukur kontrolnya adalah vital sign. Vital sign, ya. Saya salah nulisnya. Vital sign, tensi, dan nadi. Bagaimana turgor kulitnya, jumlah urinnya berapa. Simptomnya mengurangi gejala loperamid dan menggerakkan feses. Definitif antibiotik ciprofloxacin dan cotrimoxazole dan juga sesuai etiologi. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah dehidrasi, shock hipovolemik, gangguan ginjal akut, asidosis metabolik, dan gangguan elektrolit, bisa gangguan natrium, kalium, dan lain sebagainya.
Oke, itu adalah penjelasan sedikit tentang diare atau gastroenteritis. Ya, jika ada pertanyaan, boleh nanti silahkan ditanyakan. Untuk video pembelajaran kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.